Matius pasal 15. Kebenaran Allah dan tradisi. Ayat 1, kemudian datanglah ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dari Yerusalem kepada Yesus, dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi tua-tua, karena mereka tidak membasuh tangannya ketika mereka makan roti?" Tetapi ia menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah karena tradisimu? Sebab Allah memerintahkan, katanya, hormatilah bapa dan ibumu, dan ia yang berkata-kata jahat tentang bapa atau ibunya, biarlah ia dibunuh mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa yang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa saja daripadaku yang menjadi faedahmu, sudah menjadi persembahan kepada Allah. Maka ia dibebaskan dari menghormati bapa atau ibunya. Dengan demikian kamu membuat perintah Allah tidak berlaku oleh karena tradisimu. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, katanya. Orang-orang ini menghampiri aku dengan mulutnya, dan dengan bibirnya memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tetapi dengan sia-sia mereka menyembah aku, sebab mereka mengajarkan ajaran hukum-hukum manusia. Tradisi di luar dan isi hati yang di dalam. Ayat 10, maka ia memanggil orang banyak itu, dan berkata kepada mereka, "Dengar dan mengertilah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan manusia, tetapi yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan manusia." Kemudian datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi tersontoh, ketika mereka mendengar perkataan-perkataan ini?" Tetapi ia menjawab dan berkata, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, akan dicabut. Biarkanlah mereka itu sendiri, mereka pemimpin-pemimpin buta dari orang buta, dan jika orang buta memimpin orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus pun menjawab dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami." Tetapi Yesus berkata, "Apakah kamu masih belum mengerti? Belum mengertikah kamu, bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, masuk ke perut dan dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati, dan inilah yang menajiskan manusia. Sebab dari dalam hati keluar pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian dusta dan hujatan. Inilah perkara-perkara yang menajiskan manusia, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan manusia." Perempuan Kanani mendapatkan kesembuhan putrinya. Ayat 21, kemudian pergilah Yesus dari sana, dan berangkat ke daerah Tirus dan Sidon. Dan lihatlah, seorang perempuan Kanaan keluar dari daerah itu, dan berseru kepadanya, "Kasihanilah saya ya Tuhan, putra Daud, putri saya dirasuk setan amat sangat." Tetapi ia tidak menjawab sepatah kata pun. Maka murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak di belakang kita." Lalu Yesus menjawab dan berkata, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel." Maka perempuan itu datang dan menyembahnya, katanya, "Tuhan, tolonglah saya." Tetapi Yesus menjawab dan berkata, "Tidak baik mengambil roti anak-anak, dan melemparkannya kepada anjing-anjing kecil." Perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing-anjing kecil itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, besarlah imanmu, jadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Maka sejak saat itu juga sembuhlah putrinya. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 29, maka Yesus berangkat dari sana, dan datang ke dekat laut Galilea, lalu naik ke atas bukit dan duduk di sana. Dan orang banyak yang besar jumlahnya datang kepadanya, membawa orang lumpuh, buta, bisu, buntung dan banyak yang lain lagi, lalu meletakkan mereka di kaki Yesus,
lalu ia menyembuhkan mereka. Sehingga orang banyak itu takjub, ketika mereka melihat orang bisu berkata-kata, orang buntung dipulihkan, orang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat, maka mereka memuliakan Allah Israel. 4.000 orang kelaparan diberi makan. Ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Aku kasihan kepada orang banyak ini, sebab sudah 3 hari ini mereka tetap dengan aku, dan tidak mempunyai apapun untuk dimakan, dan aku tidak mau menyuruh mereka pergi berpuasa, supaya jangan mereka pingsan di jalan. Maka murid-murid itu berkata kepadanya, dari manakah kita mendapat roti sebegitu banyak di padang belantara ini, untuk mengenyangkan orang banyak yang jumlahnya begitu besar? Maka Yesus berkata kepada mereka, Berapa ketul roti ada padamu? Dan mereka berkata, 7, dan sedikit ikan kecil-kecil. Maka disuruhnya orang banyak itu duduk di tanah. Lalu diambilnya ke-7 roti dan ikan-ikan itu, diucapkannya syukur dan dipecah-pecahkannya, serta diberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-murid memberikannya kepada orang banyak itu. Maka mereka semua makanlah sampai kenyang, lalu mereka mengangkat potongan-potongan yang tersisa itu, 7 bakul penuh. Dan mereka yang makan itu 4.000 orang laki-laki, selain perempuan dan kanak-kanak. Lalu ia menyuruh orang banyak itu pergi, kemudian ia naik perahu dan tiba di daerah Magadan.